Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Kezia Revival Satria Wijaya, kelas 10 MIPA 4, absen 18 dari SMA Negeri 14 Semarang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika atau drugs. Emangnya drugs itu apa sih? Jadi, drugs adalah zat aktif yang menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari narkotika seperti opium, kanabis, dan kokain, dan psikotropika seperti ekstasi dan sabu. Kalau drugs Yang lagi in sekarang ini adalah putau atau opium yang bentuknya seperti bubuk penyedap rasa, dan sabu atau psikotropika yang bentuknya hampir sama juga. Cuma sabu ini pemakaiannya lebih banyak kaum eksekutif, remaja seringnya pakai, tapi ada juga. ada dampaknya enggak? Jelas ada banyak dampaknya, seperti perubahan perilaku. Seperti apa? Yang tadinya priang jadi buruk, dan sebagainya. Gampang tersinggung tanpa sebab, cepat naik darah, tadinya pintar, tiba-tiba nilainya jeblok, dan menarik diri dari pergaulan atau semakin tertutup. Juga ada dampak pada perubahan fisik seperti mata merah dan tidak jernih, dan badan semakin kurus. Juga ada dampak dalam perubahan penampilan, yang tadinya rapi jadi cuek dan berantakan, yang tadinya wangi jadi bau. Kalau gitu apa bedanya? Kalau putau itu nikmatnya bisa fly, tenang, dan merasa melayang-layang sendiri atau donat. Kalau sabu efeknya jadi riang, semangat, senang, dan stamina oke terus, atau uber. Soalnya dia sejenis stimulan atau metamfetamin. Makanya suka dipakai para eksekutif supaya tetap berstamina tinggi dalam menjalankan bisnisnya. Sama enggak bahayanya? Ya, pada dasarnya sama, merusak otak dan tubuh sehingga terjadi komplikasi dan menimbulkan bermacam-macam penyakit. Apakah nagihnya juga sama? Kalau sudah memakai putau ini, terus nggak pakai lagi, badan itu bisa sakit semua atau jadi sakau. Misalnya badan merinding, air mata meleleh, pilek, dan semua tulangnya sakit. Makanya orang yang ketagihan itu bisa sampai teriak-teriak. Nggak heran bila dia bisa berbuat apa saja untuk mendapatkan putau ini, sampai akhirnya jadi kriminal, nyuri barang orang tua, dan sebagainya. Kalau sabu nggak ketagihan sakit, soalnya kan gembira terus, stamina oke terus. Kalau berhenti ya jadi lemah, tidak bergairah gitu. Tapi lama-lama merusak sel otak dan bisa jadi paranoid atau suka bingung, curigaan, dan gampang tersinggung. Kalau sudah begini harus dibawa ke dokter. Apa bisa sembuh? Secara medis, badan bisa dibersihkan dari racun obat-obatan itu, atau namanya detoksifikasi. Ada yang berobat jalan selama 4 minggu, atau di rumah sakit selama 7-10 hari. Tapi sekarang ada program 4, cuma saya terserah pilihan mana, tapi semuanya sampai menghasilkan urin negatif. Artinya tubuh sudah bebas dari obat. Tapi walaupun secara medis sudah sembuh, secara mental sama sekali belum. Itulah sebabnya ada program rehabilitasi untuk menyembuhkan mental mereka. Soalnya semua bekas pecandu masih punya sugesti yang bikin mereka pengen balik ke drugs lagi. Pikirannya masih kesana terus. Dengan rehabilitasi diharapkan mereka enggak balik lagi. Dengan program ini, kita punya kelompok terapi yang bisa digunakan untuk saling curhat masalah masing-masing. Ada pula terapi untuk ortu mereka. Jadi diharapkan selain punya kontrol dari diri sendiri, kita juga punya kontrol dari teman dan orang tua. Jadi begitu kepikiran untuk balik lagi, kita pikir-pikir dulu. Dan ketika masalah ini disampaikan ke orang tua atau teman atau orang lain, kita jadi lebih kuat lagi untuk menangkal pikiran balik itu. Sebenarnya apa sih alasan orang ngedrugs? Ya, alasannya macam-macam. Ada yang melarikan diri dari masalah, ada yang terpengaruh lingkungannya, ada pula yang awalnya cuma iseng-iseng, coba-coba aja. Ada juga yang dari sananya punya kecenderungan psikopat sehingga ada masalah sedikit gampang terpengaruh. Tapi usia remaja memang rentan dengan semua hal ini. Terus gimana caranya supaya
satu kalimat aja. Jangan pernah coba-coba. Harus diakui, ternyata semua korban drugs selalu punya masalah. Supaya nggak keberatan masalah, kalian bisa mencoba hal-hal seperti berikut. Jangan suka menyimpan masalah sendiri, atau minimal ceritakan ke teman dekat atau akrab sama orang tua. Mulailah dengan melaporkan semua kejadian tiap hari kepada orang tua, minimal lewat telepon kalau orang tua sibuk. Dan ketiga, kalau ada sesuatu yang enggak kena di hati, katakan. Marah, sebel, kesal, keluarkan saja. Jangan malah dilampiaskan ke hal-hal yang salah. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Kezia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Kezia Rival Satria Wijaya, kelas 10 MIPA 4, absen 18 dari SMA Negeri 14 Semarang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika atau drugs. Emangnya drugs itu apa sih? Jadi, drugs adalah zat aktif yang menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari narkotika seperti opium, kanabis, dan kokain, dan psikotropika seperti ekstasi dan sabu. Kalau drugs yang lagi in? Yang lagi in sekarang ini adalah putau atau opium yang bentuknya seperti bubuk penyedap rasa, dan sabu atau psikotropika yang bentuknya hampir sama juga. Cuma sabu ini pemakaiannya lebih banyak kaum eksekutif, remaja jarang yang pakai tapi ada juga. Ada dampaknya enggak? Jelas ada banyak dampaknya, seperti perubahan perilaku. Seperti apa? Yang tadinya priang jadi muruk, dan sebaliknya. Gampang tersinggung tanpa sebab, cepat naik darah, tadinya pintar, tiba-tiba nilainya jeblok, dan menarik diri dari pergaulan atau semakin tertutup. Juga ada dampak pada perubahan fisik seperti mata merah dan tidak jernih, dan badan semakin kurus. Juga ada dampak dalam perubahan penampilan, yang tadinya rapi jadi cuek dan berantakan, yang tadinya wangi jadi bau. Kalau gitu apa bedanya? Kalau putau itu nikmatnya bisa fly, tenang, dan merasa melayang-layang sendiri atau down. Kalau sabu, efeknya jadi riang, semangat, senang, dan stamina oke terus. Atau uber, soalnya dia sejenis stimulan atau metafetamin. Makanya suka dipakai para eksekutif supaya tetap berstamina tinggi dalam menjalankan bisnisnya. Sama enggak bahayanya? Ya, pada dasarnya sama, merusak otak dan tubuh sehingga terjadi komplikasi dan menimbulkan bermacam-macam penyakit. Apakah nasibnya juga sama? Kalau sudah memakai putau ini, terus nggak pakai lagi, badan itu bisa sakit semua atau jadi sakau. Misalnya badan merinding, air mata meleleh, pilek, dan semua tulangnya sakit. Makanya orang yang ketagihan itu bisa sampai teriak-teriak. Nggak heran bila dia bisa berbuat apa saja untuk mendapatkan putau ini, sampai akhirnya jadi kriminal, nyuri barang orang tua, dan sebagainya. Kalau sabu nggak ketagihan sakit, soalnya kan gembira terus, stamina oke terus. Kalau berhenti ya jadi lemah, tidak bergairah gitu. Tapi lama-lama merusak sel otak dan bisa jadi paranoid atau suka bengong, curigaan, dan gampang tersinggung. Kalau sudah begini harus dibawa ke dokter. Apa bisa sembuh? Secara medis, badan bisa dibersihkan dari racun obat-obatan itu, atau namanya detoksifikasi. Ada yang berobat jalan selama 4 minggu, atau di rumah sakit selama 7-10 hari. Tapi sekarang ada program cepat, cuma sehari. Bisa pilih yang mana, tapi semuanya sampai menghasilkan urin negatif. Artinya tubuh sudah bebas dari obat. Tapi walaupun secara medis sudah sembuh, secara mental sama sekali belum. Itulah sebabnya ada program rehabilitasi untuk menyembuhkan mental mereka. Soalnya semua bekas pecandu masih punya sugesti yang bikin mereka pengen balik ke drugs lagi. Pikirannya masih kesana terus. Dengan rehabilitasi diharapkan mereka enggak balik lagi.
Dengan program ini, kita punya kelompok terapi yang bisa digunakan untuk saling curhat masalah masing-masing. Ada pula terapi untuk orang mereka. Jadi diharapkan selain punya kontrol dari diri sendiri, kita juga punya kontrol dari teman dan orang tua. Jadi begitu kepikiran untuk balik lagi, kita pikir-pikir dulu. Dan ketika masalah itu disampaikan ke orang tua atau teman atau orang lain, kita jadi lebih kuat lagi untuk menangkal pikiran balik itu. Sebenarnya apa sih alasan orang ngedrugs? Ya, alasannya macam-macam. Ada yang melarikan diri dari masalah, ada yang terpengaruh lingkungannya, ada pula yang awalnya cuma iseng-iseng, coba-coba aja. Ada juga yang dari sananya punya kecenderungan psikopat sehingga ada masalah sedikit gampang terpengaruh. Tapi usia remaja memang rentan dengan semua hal itu. Terus gimana caranya supaya nggak ngedrugs? Satu kalimat aja, jangan pernah coba-coba. Harus diakui ternyata semua korban drugs selalu punya masalah. Supaya nggak keberatan masalah, kalian bisa mencoba hal-hal seperti berikut. Jangan suka menyimpan masalah sendiri, atau minimal ceritakan ke teman dekat atau akrab sama orang tua. Mulailah dengan melaporkan semua kejadian tiap hari kepada orang tua, minimal lewat telepon kalau orang tua sibuk banget. Dan ketiga, kalau ada sesuatu yang enggak kena di hati, katakan. Marah, sebel, kesal, keluarkan saja. Jangan malah dilampiaskan ke hal-hal yang salah. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Kizia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.